Suara, cek sound, ibu-ibu guru hebat, ada terdengar suara saya? Terdengar, Miss. Bedelau. Alhamdulillah. Baik, Udah lah ya Bu, Bu. makasih Bu. Kita tunggu terlebih dahulu. Bu Kabit sudah join sepertinya. Kita live dulu di YouTube ya. Mana tahu nanti bisa diulang. Belum. Baik, Bu Kabit sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Miss. Tadi sempat Ya, terlempar. iya Bu. Baik Bu. Izin Bu, kita sudah bisa dimulai atau kita masih menunggu? Bisa dimulai aja, Miss. Oh, baik. Baik. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kabid P3NF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti Ibu Suprapti MPD, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu pengawas TK dan penilik PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pada siang hari ini bergabung bersama kita. Bapak, Ibu guru, maaf, Ibu-ibu guru hebat, guru-guru PAUD di Kabupaten Kepulauan Meranti yang pada siang hari ini terus bergabung. Yang hari ini sudah 70 orang ya, 70 orang. Kita masih menunggu
yang lain untuk ikut bergabung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat, karunia serta kasih-Nya kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita dapat berkumpul bersama di webinar penyamaan persepsi untuk Kopi Meranti Jilid 2 tahun 2024. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga segala keberkahan dan juga niat baik kita untuk mengikuti kegiatan ini menjadi amal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya tanpa memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan arahan dari ibu kita, dari Ibu Kabid P3NF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti terkait kegiatan Kopi Meranti Jilid 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli tahun 2024. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih Miss Rini sebagai moderator dalam Zoom saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas yang hadir di virtual siang hari ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan bunda-bunda hebat, yanda hebat yang tergabung dalam virtual siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Karena dengan izin Allah lah kita bisa melakukan kegiatan ini dan bisa berjumpa lewat Zoom secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesehatan dan kesempatan, ya. Tanpa kesehatan juga kita tidak bisa ikut virtual. Begitu juga kalau tidak ada kesempatan juga kita tidak bisa mengikuti Zoom ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Pengawas dan bunda-bunda hebat yang tergabung dalam webinar siang hari ini. Sebelumnya maaf sudah mengganggu waktu istirahat bunda-bunda semuanya. Tapi bagaimanapun untuk menyamakan persepsi dari kesekian puluh orang, nah kita akan mencari satu kata atau satu pendapat ya untuk kegiatan insya Allah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 nanti. Bunda-bunda hebat semuanya, ini adalah merupakan kegiatan Kopi Meranti Jilid 2, di mana kemarin tahun 2023 kita sudah memulai dengan kegiatan Kopi Meranti Jilid 1. Di mana Kopi Meranti itu, nah kepanjangannya ya, jadi bukan kopi yang untuk kita minum setiap pagi untuk temannya roti atau temannya pisang goreng, tapi Kopi Meranti itu adalah identitas atau suatu kependekan dari kolaborasi dan praktek baik mengajar menyenangkan rangkai prestasi. Nah, itu kepanjangan dari Kopi Meranti. Jadi tahun kemarin sudah berjalan, alhamdulillah sudah mendapat
mendapat dukungan dan penghargaan yang luar biasa dari pihak-pihak yang terkait, ya, karena untuk menyamakan kekompakan itu susah. Untuk menyamakan satu persepsi untuk seluruh guru PAUD yang akan melakukan berbagi praktek baik itu secara serentak itu sulit, ya. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sudah sukses untuk tahun 2023. Nah, dengan adanya kesuksesan ini, Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kepala Dinas itu ingin Kopi Meranti itu dilaksanakan untuk tahun ini. Jadi alhamdulillah kita sudah menjadwalkan ya untuk kegiatan Kopi Meranti Jilid 2 ini yang akan dilaksanakan nanti hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Mudah-mudahan pada kegiatan itu nanti semua bunda-bunda yang sudah terjadwal dalam surat edaran yang akan di-share di Korwil nantinya selalu sehat ya, sehat dan tetap semangat untuk berbagi praktek baik nanti di SD yang sudah ditunjuk atau SD yang berdekatan dengan satuan PAUD. Kemudian untuk kegiatan berbagi praktek baik di SD nanti itu ada beberapa hal atau beberapa pesan lah dari saya karena saya mewakili PAUD-nya ya. Jadi kita PAUD akan bertandang, akan bertamu ke SD. Jadi apa-apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita laksanakan atau kita butuhkan nantinya pada saat berbagi praktik baik akan terkoordinir dengan baik sehingga saat di SD kita tidak kelabakan atau tidak bahasa Melayunya tidak terkacah-kacah ya. Sudah kita persiapkan dari sekarang. Mungkin dalam kegiatan berbagi praktek baik ini akan menyita waktu Bunda baik itu material maupun secara spiritual. Maksudnya materi itu Bunda harus membuat semacam APE ya, seperti APE dalam lah gitu. Seperti ada video yang saya share kemarin. Nah, itu membutuhkan kertas ya, membutuhkan spidol atau apapun. Nah, itu seandainya bisa itu dibuat oleh sekolah TK-nya ya, sekolah PAUD-nya. Nah, APE itu nantinya setelah selesai berbagi praktik bayi di SD itu dibawa pulang. Nah, dibawa pulang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran nanti di PAUD bunda-bunda. Setelah pulangnya ya bisa digunakan untuk aset APE dalam. Jadi jika bunda-bunda merasa agak ini harus beli, nah apalah salahnya kita gunakan pembelian kertas itu dengan dana BOP, kertas karton agak 2 lembar, spidol 1. Mungkin kalau spidol itu nanti di SD ada. Tapi pada saat membuat APE perlu kertas, perlu apa itu semacamnya, lem ya. Nah, itu mohon nanti dari sekolah lah yang mendanai pembelian kertas atau lem tersebut. Sebab setelah jadi nanti alat-alat itu akan dibawa pulang lagi, jangan ditinggal di SD, tapi dibawa pulang untuk dijadikan aset APE dalam sekolah kita. Nah, itu yang pertama. Jadi saya sudah membayangkan ini nanti kalau guru-guru ke sekolah SD tentu bawa APE ya. Boleh bawa APE yang sudah ada di sekolah jika itu ada kaitannya ya, seperti huruf-huruf
huruf-huruf A sampai Z atau angka-angka. Nah, itu kalau sudah ada di sekolah PAUD maksudnya, nah itu bisa digunakan nantinya. Ya, jadi tak payah kita membeli atau membuat karena itu sudah ada. Jika belum ada atau ingin yang baru nih, ingin seperti dalam video-video yang sudah saya kirim di grup, nah itu bisa dibuat ya. Nah, kita sebagai guru PAUD itu harus selalu mempunyai kreativitas. Jadi apa yang terbaru kita lakukan, apa yang terbaru, yang model baru untuk APE kita, nah kita buat. Nah, untuk itu semua itu tidak perlu harus barang-barang yang baru. Nah, kalau karton mungkin dari kotak-kotak Indomie atau kotak-kotak kemasan yang sudah dipakai bisa kita gunakan. Ya, tidak harus karton yang dibeli, tidak. Jadi sebagai guru PAUD itu harus memang harus berkreativitas ya. Harus banyak inovasinya. Oh, ini harus buat ini harus buat ini. Jadi bisa digunakan dengan kertas-kertas kardus atau kertas kemasan yang sudah tidak dipakai. Jadi jangan harus beli gitu ya, kecuali lem ya atau isolasi. Nah, itu agak sulit kalau kita membuatnya. Nah, itu untuk yang APE yang akan kita bawa nantinya. Nah, untuk video-video yang acuan yang sudah kemarin kami kirimkan di grup, itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh. Jadi bukan harus itu, tapi harus tapi sedikit harus mirip lah ya, sebab dalam modul ajar itu tentang literasi, kemudian numerasi. Direncanakan dalam jadwal pertama itu literasi, kemudian yang kedua numerasi. Untuk literasi itu kita bermain atau menyusun huruf-huruf menjadi kata, ya, menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata. Nah, prioritaskan atau tekankan intinya ya, intisarinya itu kita pengenalan dengan huruf vokal dulu kepada anak-anak tersebut. Ya, huruf vokal A, E, O, I, U. Ya, jadi dua suku kata yang jangan terlalu panjang, dua suku kata seperti ibu. Nah, situ ada huruf vokalnya. Carilah kata-kata yang selalu disebutkan atau kata-kata yang selalu digunakan dalam sehari-hari. Contoh ibu, ya, mama, bola, kemudian pena, buku. Nah, jangan kata-kata yang ada agak tambahan gitu kayak pensil gitu kan agak susah itu. Jadi kita ini kan baru 2 minggu pertama ya, jadi baru pengenalan. Jadi kita cari suku kata yang mudah mereka cerna dan mudah mereka ingat. Seperti buku, ibu, mata, ya, pipi. Nah, carilah kata-kata seperti itu. Jangan kata-kata yang sulit untuk mereka merangkai nantinya. Kalau pensil, PEP, SIL, ada L-nya, jadi agak sulit gitu ya. Kecuali nanti sudah agak 1 bulan mungkin bisa. Ini kan baru 2 minggu ya, belum sampai 2 minggu. Baru 9 hari mereka ke sekolah untuk hari Rabu nanti. Jadi itu yang untuk literasi. Jadi kita pengenalan huruf dan merangkai menjadi suatu kata yang terdiri dari 2 suku kata lah ya. Itu untuk literasinya. Nah, bunda-bunda bisa melakukan kegiatan itu dengan bermain atau intinya menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan ya. Tidak harus menulis semuanya ibu, mata, pipi, anak-anak suruh menulis di buku, jangan. Nah, itu untuk yang permainannya. Jika bunda-bunda ingin anak-anak menulis, menulisnya di papan tulis saja.
Contoh gini, setelah membuat permainan tadi, bunda-bunda ingin mengetes nih anak-anak, ya mau ngetes nih, apakah dia sudah ngeh atau belum. Jadi bunda tulis itu I dengan B di papan tulis, tulis huruf I dan B. U-nya jangan ditulis, ya U-nya dibuat titik-titik. Ayo anak-anak, nah, sekarang huruf apa yang harus kita tulis, harus kita masukkan di dalam di titik-titik ini. Nah itu ya, jadi seperti itu. Jadi kita ingin mengetes apakah anak-anak ada sudah mengerti atau belum dengan merangkai kata-kata tersebut. Ya, jadi kita gunakan huruf yang melengkapi huruf itu yang huruf vokal saja, ya huruf vokalnya. Contoh kalau I mama, ya mama, A-nya yang di belakang aja yang di titik-titik. Jadi anak-anak akan mudah seperti pena, pena. Nah kalau dapat itu yang kalau bunda ingin membuat menulis ya, menulis di papan tulis saja, jangan di buku. Ya, diganti-gantian aja anak-anaknya ke depan boleh. Atau kalau bunda yang bisa kreatif, anak-anak disuruh baris, ya disuruh baris yang depan. Kita buat satu ya. Sudah selesai mereka melakukan, suruh pindah ke belakang. Gantian yang nomor 2 dan seterusnya ya. Itu tergantung dari bunda-bunda bagaimana cara membuat kelas itu menyenangkan ya. Tapi intinya kita bermain dengan huruf ya. Kita menyusun huruf dengan demi huruf menjadi kata atau 2 suku kata. Itu yang untuk literasi. Kemudian yang numerasi itu karena dia baru 9 hari di sekolah SD, maka kita tekankan untuk angka yang mudah dulu. Permainan atau mengenal angka dari 1 sampai 10 ya. Anggap saja anak-anak itu baru tahap pengenalan. Jadi penjumlahan boleh penjumlahan ya. Boleh dengan APE ya. Jelas dengan menggunakan APE boleh, dengan kartu angka boleh atau dengan semacamnya sehingga anak menyenangkan. Atau kalau bunda-bunda halamannya luas, di SD itu halamannya luas, boleh tuh bermain di halaman ya, sambil bernyanyi mencari teman. Nah, ya. Ayo bermain mencari teman. Kan ada lagunya tuh di grup ada tuh. Kalau bunda-bunda yang kreatif yang halaman SD-nya luas ya, boleh numerasinya dengan permainan seperti itu. Mencari teman 3. Nah, mereka atau tak langsung 3. Istilahnya kalau ibu bilang sepeda rodanya berapa? 2. Nah, kalau ibu bilang beca rodanya berapa? 3. Kalau mobil, nah kalau mobil 4. Nah cari kalau bus, bus itu ada berapa? Umpama 8 ya. Nah sambil nyanyi seperti yang di grup tadi ada yang lagu. Nah beca, nah anak-anak akan mencari temannya 3 orang. Nah itu boleh, itu numerasi juga. Jadi numerasi itu tidak harus menulis ya. Permainannya boleh beragam. Tapi intinya kita yang untuk numerasi pengenalan angka 1 sampai 10 ya. Apalagi ini masih MPLS. Nah, itu bisa dilakukan dengan permainan sehingga anak-anak itu senang ya, anak-anak itu akan ingat permainan-permainan yang Bunda berikan di SD tersebut. Jadi itu intinya. Nah, semua itu kami serahkan ke bunda-bunda ya. Kami sudah memberi gambaran nih literasinya seperti apa, kemudian numerasinya seperti apa. Nah, itu kreasi atau kreativitas dari bunda-bunda yang ada di satuan ya, di seluruh Meranti ini. Jadi bukan harus kata saya A harus A ya, tidak, tapi itu adalah gambaran
Bunda bisa mengembangkan, cuma intinya itu. Kalau literasi pengenalan huruf menjadi menyusun kata sehingga menjadi 2 buah suku kata. Ya, kalau numerasinya pengenalan angka 1 sampai 10. Itu boleh dengan permainan-permainan. Nah, itu yang jadwal yang diberikan untuk hari Rabu nanti. Nah, kalau jadwalnya itu biasanya kalau SD itu masuk jam 7.30. Nah, saya mohon Bunda bisa hadir sebelum jam 7.30. Kalau dapat Bunda ikut berbaris nanti. Ya, biasanya kan sebelum masuk berbaris nih. Jadi mungkin kepala sekolahnya ingin memperkenalkan Bunda kepada lingkungan di sekolah SD-nya, ya. Jadi jangan sampai terlambat, ya. Kemudian ikut berbaris kenalan mungkin ya. Setelah itu Bunda tentu langsung ke kelas. Di kelas itu nanti Bunda akan ditemani dengan guru kelas 1, ya. Kemarin kami sudah menginstruksikan guru kelas 1 itu wajib di dalam kelas, ya, wajib di dalam kelas dan melakukan asesmen. Jadi yang melakukan asesmen nanti bukan Bunda, tapi yang melakukan asesmen nanti guru kelas 1-nya. Ya, kita cukup untuk berbagi praktek baik. Namun kalau memang guru SD kelas 1-nya ingin berbagi atau ingin bertanya atau ingin sharing dengan Bunda, silahkan. Kemudian awali pembelajaran dulu dengan berdoa. Ya, berdoa. Setelah berdoa, Bunda kenalan dulu. Karena anak-anak SD itu belum kenal sama Bunda. Mungkin sebagian ada yang dari PAUD Bunda, tapi sebagian mungkin tidak, kan? Jadi belum ada yang kenal. Jadi perkenalan dulu. Bunda juga harus berkenalan dulu dengan semua siswa, ya, satu demi satu, karena labelnya ada. Kalau bisa anak-anak itu saat menyebutkan namanya itu harus memegang labelnya, pegang label. Saya A atau lagi nanti saya B gitu. Jadi agak-agak happy lah sedikit, tidak tegang ya. Jadi agak-agak ada sedikit permainan lah. Kemudian sudah perkenalan, Bunda ajak anak-anak itu ice breaking dulu. Nih guru PAUD nih udah segudang nih ice breakingnya ya, macam-macam ice breakingnya. Jadi semua itu tergantung modelnya, itu diserahkan kepada bunda-bunda semuanya ya. Untuk ice breaking itu sudah di luar kepala semua ya, tak perlu diajarkan lagi. Dah memang makanannya setiap hari. Setelah ice breaking, nah masuk literasi. Ya, langsung masuk literasinya yang seperti tadi yang saya sampaikan ya untuk penyusunan kata. Kemudian setelah literasi nanti biasanya itu ada jam istirahatnya. Jadi Bunda harus tahu jam istirahat di SD itu jam berapa. Ya, nanti sebelum dimulai tanya dengan guru kelas 1 jam istirahatnya jam berapa. Jadi kalau jam 9.30 istirahat, ya jam 9.30 kita memang harus istirahat. Ya, biarkan anak-anak istirahat dulu atau mau jajan. Setelah masuk kembali. Nah, masuk kembali Bunda harus melakukan ice breaking dulu supaya nyaman ya, anak-anak itu happy dalam mendapatkan pembelajaran yang akan Bunda sampaikan nantinya. Setelah ice breaking, setelah anak-anak sudah siap ya, sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, itu nanti masuk kegiatan numerasi. Ya, kegiatan numerasi yang setelah saya sampaikan ya tentang angka 1 sampai 10. Pengenalan angka 1 sampai 10 itu terserah Bunda. Yang jelas jangan menulis. Nah, jangan menulis itu bukan gitu.
Bunda suruh anak menulis angka 1 sampai 1 lembar, angka 2 1 lembar. Nah, itu drilling, ya, tidak boleh, tidak dibenarkan itu. Ya, menulis huruf angka 1 1 lembar, angka 2 1 lembar, angka 3 1 lembar di buku kotak itu tidak boleh, ya, drilling itu. Gunakan dengan menulis itu dengan permainan-permainan, ya. Nah, kemudian setelah numerasi, biasanya anak kelas 1 itu kan pulangnya cepat. Ya, nanti jam pulangnya ditanyakan ke sekolah masing-masing, sebab beda, ya, sekolah A dengan sekolah B itu beda. Tidak sama. Nah, jadi tanyakan nanti jam berapa pulangnya. Setelah itu setelah selesai pembelajaran numerasi, tutuplah kegiatan itu dengan kegiatan yang menyenangkan, ya, seperti ice breaking atau menyanyi, ya, menyanyi sehingga anak-anak senang dan besok akan teringat dia akan ke sekolah kembali, ya. Jadi itulah intinya dari kegiatan yang akan dilaksanakan hari Rabu nanti, ya, sesuai jadwalnya. Kemudian saya sarankan, ya, kepada bunda-bunda semuanya, kalau bisa 1 hari sebelum bunda ke sekolah, ke SD atau ke lapangan, ya, berarti hari Selasa. Kalau dapat hari Selasa itu bunda berkunjung ke SD, bisa bertanya jam berapa masuk, jam berapa istirahat, dan jam berapa pulangnya, ya, supaya nanti mudah perkenalan, ya, dengan kepala sekolah. Ini saya Ibu Siti nih mau praktek besok, mau berbagi praktek baik, ya, bukan praktek, mau berbagi praktek baik untuk besok sesuai jadwal. Jadi perkenalan. Minimal kalau jauh itu pakai telepon boleh, ya. Kalau memang tidak sempat mau ke sekolah, kira-kiranya ada hal yang tidak bisa dilakukan, itu via telepon bisa. Yang penting ada kabar kepada kepala sekolah SD-nya, ya. Kemudian nanti mereka akan tahu berapa orang nih yang akan datang ke SD. Kemudian terakhir, yang pesan saya, ya, bawalah modul ajar yang sudah kami share tadi, contoh, ya, itu contoh. Nanti itu memang dalam waktu 6 minggu, ya, enggak apa-apa, di print out aja, diganti nama bunda, kemudian SD mana bunda praktek, ganti, kemudian yang untuk bawahnya, untuk asesmen, untuk apa itu diapakan dulu, diabaikan dulu, ya. Yang penting kita di situ berbagi praktek baik, bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan, anak mengerti, anak paham dengan pembelajaran kita, dan anak merasa senang, ya, anak merasa nyaman. Bagaimana pembelajaran itu tidak membuat anak jenuh. Nah, itulah yang diharapkan dalam transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, bunda-bunda kan sudah paham nih saat pembelajaran di TK, di PAUD, ya, baik itu TK, KB, dan SPS, ya, setiap hari sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kita dengan teman-teman kita di SD kan baru 2 tahun nih, ya, baru 2 tahun, tahun 2023 dan 2024. Jadi ingin merubah mindset-nya itu pembelajaran menyenangkan itu seperti apa. Nah, itu yang agak sulit, ya. Mungkin ada beberapa yang oke, ya, yang bisa menerima. Kemudian ada yang beberapa yang belum bisa, ini aja menulis aja, nanti langsung pembelajaran. Ya, nah itu yang kita berikan contoh, ya, kita berikan contoh ini, makanya kita buat berbagi praktek baik untuk pembelajaran di SD nantinya, ya. Jadi modul ajarnya itu bunda bisa print out 2 rangkap, ya, bisa bunda print out 2 rangkap.
satu rangkap Bunda pegang, yang satu rangkap lagi bisa diberikan ke guru SD kelas 1. Ya. Nah, nanti mereka itu bisa mengisi asesmen di sana. Jika pada saat Bunda berbagi praktek baik, guru kelas 1-nya tidak ada di kelas, itu Bunda langsung lapor kepada kepala sekolahnya. Ya, sebab kemarin di surat undangan, surat edaran yang sudah kami share, itu pada saat transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, guru kelas 1 itu wajib di dalam kelas untuk melakukan asesmen, ya, membantu Bunda maksudnya. Jadi kita ke sana memberi contoh kepada mereka. Nah, kalau mereka keluar, nah bagaimana mereka akan melihat contoh-contoh pembelajaran tersebut. Itu. Jadi print out 2 rangkap, 1 rangkap untuk Bunda pegang, yang 1 rangkap lagi serahkan kepada guru kelas 1. Ini pembelajaran kami untuk hari ini, bilangnya gitu. Jadi rasanya arahan dari saya cukup sampai di sini, rasanya udah panjang lebar nih. Sekarang kami ingin mendengarkan nih tanggapan atau persepsi dari bunda-bunda nih, supaya kita sama-sama ya, supaya sama-sama enak, supaya paham semuanya, teknisnya bagaimana. Nah, bisa Bunda tanyakan di Zoom ini. Ayo, kepada bunda-bunda dipersilahkan. Bu moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Kabit, sudah sangat luar biasa dari A sampai Z sudah dipaparkan ya. Bagaimana arahan beliau sudah memberikan gambaran yang sangat banyak pada kita terkait praktek besok ya, Kopi Meranti jilid 2 ya, kolaborasi dan praktek baik mengajar menyenangkan rangkai prestasi, yaitu penguatan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui berbagi praktek baik guru PAUD mengajar di SD kelas 1 dengan berbagai pembelajaran yang membangun 6 fondasi dasar secara serentak di semua sekolah dasar negeri dan swasta se-Kabupaten Kepulauan Meranti Rabu 17 Juli 2024. Kalau Bu Kabit tadi sudah dari A sampai Z, saya yakin banyak sekali ibu-ibu guru hebat yang cantik-cantik ini. Ya, banyak juga yang ingin ditanyakan. Raise hand dulu ya, nggak boleh rebutan. Silakan di raise hand dulu, jadi biar kita tahu siapa yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau raise hand, boleh bertanya. Angkat tangannya. Angkat tangannya pakai tanda, pakai tanda. Nggak ada ya. Ini pakai Oh, tandanya manual ternyata. Oh, ya boleh lah. Silakan Guru Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KB Aisyah Rintis ya. Gini Bu, memang kemarin kita mau ngajar gurunya intinya kan, bukan mengajar anak. Kalau anak yang dari TK ke SD itu memang biasanya insya Allah ya Bu, sudah terbiasa gitu. Kita kan mau mengajar ke guru SD-nya, bagaimana belajar menyenangkan itu gitu kan Bu. Kalau anak-anak itu kalau sekali mungkin tak mungkin gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya kan Bu, pengalaman tahun semalam kan saya itu kan jadwalnya di SD Muhammadiyah, tapi kemarin karena SD Impres itu kosong, saya ganti ke sana, SD negeri ya Bu. Jadi pas saya masuk datang pagi, saya dari pagi sampai jam 12 karena satu guru aja. Itu kebetulan gurunya pergi. Jadi saya ngajarnya anaknya aja. Jadi gurunya macam tak melihat. Padahal berbagi praktik baik ini bukan untuk anak kita, tapi untuk gurunya biar dia paham belajar menyenangkan itu bagaimana gitu kan. Tapi gurunya nggak melihat, jadi macam percuma karena kalau hanya sekali itu untuk anak kan macam tak ada berkesan gitu Bu. Jadi menurut saya mungkin nanti diganti gini Bu. Guru SD itu yang main ke TK. Nah, jadi dia melihat bagaimana guru TK itu mengajar anak. Jadi nanti mungkin kalau ini kita lanjut, sebenarnya ada program ke depannya guru SD itu yang datang ke kita. Nah, gitu. Jadi dia nampak langsung bagaimana tata cara gurunya dari berbaris, dari apa gitu kan. Kalau yang sekarang kan program memang udah dilakukan gitu kan.
Juga gini Bu, anak PAUD juga kami sebagai guru PAUD kebetulan ada anak-anak baru gitu kan, yang perlu dipujuk juga. Sebetulnya agak keberatan meninggalkan anak kami. Kalau saya pribadi mungkin Bu, tapi kan Ibu kemarin kalau ada kendala boleh kasih tahu. Ya, karena kalau waktu mepet agak dekat ini masih masa penyesuaian ya Bu, apalagi anak KB gitu Bu. Itu masukan dari saya, mungkin kawan-kawan lain juga ada kendala kayak gitu. Ditinggal Bu, macam tadi tengoknya Wak, dari pagi jam 7 sampai jam 12 kemarin 2 shift. Karena masuk pagi jam 7, udah tuh balik jam 10, masuk jam 10, balik jam 12. Ya, itu saya sendiri kemarin tuh Bu. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab, Miss. Siap Bu. Supaya nggak lupa langsung dijawab aja Bu. Yang lain siap-siap ya, acung tangan. Silakan Bu, lanjut. Langsung dijawab Baik. aja. Baik, terima kasih Bunda Wati. Memang tahun kemarin kami kan ikut modif juga ya ke SD-SD. Nah, kebetulan ada 2 SD itu pada saat saya monif. Lah, kok gurunya ndak ada? Kemana gurunya? Dipanggil-panggil baru datang. Nah, intinya kami ke sana bukan istilahnya medical teaching itu kami yang ngajar, bukan gitu kan. Jadi guru TK itu mau memberi contoh sih pembelajaran yang menyenangkan ini seperti ini loh gitu. Jadi tahun ini itu dalam surat edaran yang sudah di-share di kemarin, ya mungkin bunda-bunda sudah membacanya tuh, yang sudah di-share ke Korwil, yang di-share kepada Korwil, Korwil meneruskan ke satuan. Mungkin bunda sudah membaca, mungkin ada poin nomor 5 atau 6 itu, ada di situ bahasanya guru kelas 1 wajib berada di dalam kelas untuk melakukan asesmen. Jadi memang karena tahun kemarin belum kita cermati sampai di situ, ya, tapi insya Allah tahun ini sudah ada pemberitahuan seperti itu, ya. Nah, untuk kegiatan guru SD-nya yang ke TK, nah ini memang belum kami diskusikan nih dengan Kabid SD ya, karena dalam transisi PAUD ke SD itu sekarang untuk sekarang itu yang prioritasnya di kelas 1 dan kelas 2 ya. Jadi kami hanya mengikuti turunan dari pusat. Sebagai titik prioritasnya itu adalah guru SD kelas 1 dan kelas 2. Jadi bagaimana untuk merubah mindset mereka ya, supaya mereka bisa tertular nih, namanya tertular ya. Setelah melihat bunda-bunda yang sudah berbagi praktek baik, nah mungkin dia dalam mindsetnya, oh gini loh, seperti ini menyenangkan, membuat anak senang ini seperti ini, tidak harus menulis dari pagi sampai pulang menulis ya, tidak. Nah itu Bunda Wati memang sudah kami pikirkan itu, makanya dalam surat sudah kami tekankan ya, seperti itu. Cukup ya Bunda Wati, dari penjelasan Bu Kabit kayaknya. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi guru kelas 1-nya. Karena perdana ya, Miss. Saya sebelum 1 hari sebelum ke sana tuh saya udah survei. Misalnya besok kan mau keturun, harinya datang ke sekolah gitu, Bu. Nah, jadi guru kelas 1-nya mungkin rasa dia ada guru, dia aman ditinggal dia, Wak, gitu kan. Datang nengok masih ada dia gitu kan. Bukan kita mengapakan deh, Bu. Cuma kan berbagi praktik baik. Ini kan kita contoh ke dia, bukan ke anak gitu. Kalau anak nih, anak TK insya Allah lah, Bu. Dah itu Benar. dah dia udah kan. Ya mudah-mudahan yang untuk yang praktik baik ini gurunya memang standby, dia melihat apa yang misalnya dari berbaris, dari apa itu memang jadi pelajaran untuk dia gitu. Kan terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. amin ya robbal alamin. Semoga tahun ini banyak sekali perubahan-perubahan positif yang bisa kita dapatkan ya. Baik, terima kasih Bu Wati, makasih Bu Kabit sudah menjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silakan ibu-ibu guru cantik, ibu-ibu guru hebat. Boleh raise hand. Raise hand itu ada di
Reaction, di reaction, ya raise hand. Atau mau angkat tangan manual boleh. Silakan ibu-ibu atau Ini ibu-ibu ini kayaknya sudah pada sudah katam semua nih, Miss. Kalau sudah pembelajaran seperti itu sudah makanannya nih. Jadi udah bundanya sudah paham semua kayaknya. betul sekali Bu Kabit. Sepertinya ini tutup kamera semua, rata-rata tutup kamera, yang buka cuman sedikit aja. Berarti yang lain sudah paham ya, udah ngerti nih. Mudah-mudahan. Nanya nih, Bu. Nah, siapa nih yang mau tanya? Iya, ya. Oh, Bu Supi. Iya, ya, Ibu Ya, Muntafia. Ya, Bu Muntafia. Silakan, Bu. Ya, gini, Bu, ini mau menekankan lagi. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan tadi sama persis dengan Ibu Rusmawati ya. Cuma di sini yang pertama saya ingin tanyakan, sebaiknya kegiatan itu dimulai dengan kegiatan awal tuh literasinya atau numerasinya, kan begitu. Lebih enaknya tuh yang mana gitu kan. Jadi kami tidak ada keraguan-keraguan gitu kan. Masalahnya nih kami dari SD 3, ini kami ada 2 orang. Jadi nanti bisa saya bagi tugas, maunya saya bagian literasi atau temannya bagian numerasi, kan begitu. Jadi sebaiknya itu diawali dengan kegiatan apa dulu, numerasi atau literasi dulu. Terus Bu, yang kedua kalinya, sama persis dengan pertanyaan Ibu Rusmawati yang tadi, saya ingin penekanan untuk kepala sekolah SD juga. Saya juga begitu, sama kejadiannya dengan Ibu Rusmawati. Kami itu diabaikan, sama sekali tidak ditanya, tidak direspon, itu bagaimana, tidak dilihat ya. Itu bukan berlaku untuk kepala sekolah, Bu, tapi untuk SD kelas 1. Ya, Bu, untuk wali kelas 1. Terus Bu, ada lagi yang mengatakan tak mungkinlah kami itu harus diajari oleh guru TK. Kayak ada apalah tidak persepsi lah Bu, gitu. Jadi kalau bisa yang akan datang kami itu nyaman, ada sambutan, gitu dari kepala sekolahnya juga. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Miss. Ya, silakan Bu. Langsung. Baik, Bunda Upi ya. Ya. Lebih familiar Bunda Upi. Ya. Gini Bunda Upi, jika ke sekolah umpamanya sekolah SD berapa Bunda? SD 03 Teluk Sama. SD 03 Teluk Sama. Kelasnya rombelnya 1. Ya. Iya, rombelnya yang 1. diutus 2 orang. Ya. Yang diutus di situ 2 orang. Nah, itu tergantung Bunda 2 orang ini. Ayo, siapa yang literasi, siapa yang numerasi. Nah, kalau dalam jadwal itu yang pertama literasi, Bun. Nanti setelah terakhir jam istirahat itu numerasi. Nah, kalau memang sudah dibagi si Bunda Upi literasinya, Bunda satu lagi yang numerasi. Nah, pada saat kegiatan literasi itu yang dominan Bunda. Yang Bunda satu lagi itu membantu saja. Ya, membantu atau mengambil videonya boleh. Ya. Kemudian jika numerasi yang dominannya Bunda yang satu lagi. Nah, Bunda nanti bisa membantu menyiapkan alat atau mengambil video saat Bunda yang satu lagi itu lagi berbagi praktek baiknya. Jadi kalau 2 orang itu Bunda literasi, yang satu lagi numerasi. Nah, itu Bunda. Baik. Tapi kalau gurunya cuma satu rombel dan yang diutus hanya 1 orang, nah mau tidak mau dialah literasi dan dialah yang melaksanakan pembelajaran numerasi juga itu. Baik. Kemudian yang masalah yang dicuekin tadi, alhamdulillah nih tahun ini sudah kami tekankan nih. Kemudian saya pesankan kemarin sama Pak Kabid SD-nya, kami itu bukan micro teaching atau seperti KKN lah, bukan, tapi ingin memberikan contoh pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan ya Bu, nanti jika memang dicuekin lagi, laporkan aja.
Iya, sama persis kejadiannya, Bun. Bukan saya sendiri. Ini kemarin waktu kami literasi pertama, transisi pertama, itu semua yang saya tanyakan kan yang bertugas di SD itu semua jadi gitu kan, diabaikan, ditinggalkan gitu sama wali kelas satunya. Iya. Sebab Iya, sekarang guru kelas seperti satunya itu wajib mengisi asesmen. Jadi kalau Ya, dia tidak di dalam kelas, mereka tidak akan bisa mengisi atau membuat asesmennya. iya, iya, Hmm, iya. oke. Baik, baik, Bun. Iya Ya. benar. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Terima kasih banyak Bu Muntafia sudah memberikan pertanyaan ya. Semoga besok diberi kelancaran. Amin. Baik, silakan. Siapa lagi ibu-ibu guru hebat yang ingin mengajukan pertanyaan? Atau ada yang masih ragu gitu ya? Boleh. Atau mungkin mau nambah ya. Diberi kesempatan sama Bu Kabit 1 hari. Mungkin mau nambah jadi 1 minggu. Boleh. Oh, ini ada Ibu Siti Wahyuni. Silakan, Bu Siti. Silakan. Di unmute dulu, dibuka mic-nya. Bu Siti Wahyuni. Oke, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Saya ingin menanyakan masalah tentang modal ajar tadi ya Bunda. Kan kami dalam satu kelas itu untuk di SD-nya itu 2 orang guru yang diutus. Ya. Jadi apakah untuk modal ajarnya harus 2 dengan nama 2 guru tersebut atau hanya 1 gitu Bunda? Karena tadi kan ada untuk wali kelas 1 itu mengisikan asesmen. Jadi kan yang kita ini berdua di kelas 1 itu apa harus berdua yaitu maksudnya? Itu membantu. Baik, Itu Bunda. baik. Baik Bunda Siti Wahyuni, terima kasih. Untuk modul ajar itu tidak terikat. Kalau memang gurunya 2, pengennya 1 orang 1 megang 1 modul, boleh. Ya, jadi terpaksa memang harus di print out-nya 3. 1 Bunda Siti, 1 Bunda temannya, dan 1 lagi untuk guru yang kelas 1. Ya, jadi lebih supaya lebih enak atau lebih nyaman, boleh. Kalau memang Bunda hanya print out 1, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti gantian pada saat literasi, kan Bunda lihat yang bagian literasinya. Nanti kalau pas numerasi berikan kepada Bunda yang 1 lagi temannya yang lihat pembelajaran modul ajarnya yang numerasi. Jadi tidak terikat ya. Boleh 1 guru megang 1 modul ajar boleh. Atau yuk kita gabungan aja lah 1 modul ajar. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi guru kelas 1-nya harus memegang 1 ya untuk mereka untuk membuat asesmennya, mengisi asesmennya. Itu Bunda. Ya Bunda, kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Siti Wahyuni sudah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Selanjutnya ada Ibu Nur Rosalinda. Silakan Ibu. Dibuka dulu mic-nya. Masih unmute. Ibu Linda. Silakan dibuka mic-nya. Sudah bisa dibuka. Halo, oh mungkin sinyal ini sepertinya Bu. Jaringannya. Atau menunggu Bu Linda ada sinyal? Boleh mungkin teman-teman yang lain yang masih ada ragu atau mungkin masih bingung seperti apa sih praktek kopi meranti untuk hari Rabu nanti, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Ini Bu Linda sudah bisa? Iya, Silakan. Bu, kurang bagus di Pulau Merbau. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini selain untuk bertanya, saya juga agak sedikit berbagi, bukan berbagi sih Bu, agak sedikit penekanan lah gitu kan. Mungkin yang saya tanyakan untuk dokumentasi besok itu kira-kira apakah berupa video ataukah foto, itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya bukan tekankan sih, cuma hanya berbagi. Kejadian di Pulau Merbau tahun semalam itu memang bukan dari TK Negeri ya Bu, tapi dari KB yang lain. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya mereka melakukan praktek
berbagi praktek baik itu di satu SD. Namun waktu pelaksanaan mereka baru saat mau mulai aja itu mereka dah diceramah sama guru SD kelas 1 karena mungkin guru SD tersebut ya, beliau memang mantan dari TK. Jadi seharapan saya untuk kita sekolah yang akan mengunjungi yang melakukan praktik baik di SD dimanapun, saya berharap kita semua dapat membuat persiapan yang lebih mantap, yang lebih bagus, adakan berbagai perbaruan agar nanti kita tidak dicemooh ataupun itu sama guru-guru yang ada. Saya berharap seperti itu gitu. Itu karena memang ada kejadian di Pulau Merbau karena sekarang udah banyak guru TK yang pindah ke SD, otomatis beliau juga mengajar di SD kelas 1. Itu aja Bu kiranya. Mereka itu katanya kami belum sempat lagi Bu ngajar dibilang, tapi kami dah banyak diceramah dari awal. Bahkan kami itu macam kami ditausiahkan sama ibu itu. Itulah tuh. Jadi saya berharap kita dari TK, dari PAUD seluruhnya dapatlah membuat persiapan yang lebih baik lagi agar nanti saat kita praktek baiknya itu tidak dipandang sebelah mata sama mereka. Baik, itu aja Bu. Terima kasih. Baik. Baik, Miss. Langsung Ya, jawab, Bu, Miss. ada mau direspon silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bunda Linda. Yang pertama ya, memang yang pertanyaan pertama itu nanti akan saya sampaikan setelah selesai pertanyaan-pertanyaan ya dari bunda-bunda hebat semuanya terkait dokumentasi ya. Nah, pada saat berbagi praktek baik ini, memang sangat diperlukan ya, sangat kami perlukan dokumentasi seperti foto dan video. Jadi alangkah baiknya itu teman yang tadi dua ya, pada saat Bunda berbagi praktek baik, ayo difotokan, kemudian divideokan ya. Itu nanti akan dimasukkan, diunggah di bukti karya. Di situ ada nanti bagian berbagi praktek baik ya. Di situ nanti dimasukkan video Bunda di situ, bukti karya di bukti karya, kemudian pilih yang berbagi praktek baik. Nah, itulah gunanya untuk kegiatan ini divideokan. Nah, jika Bunda ini satu orang saja, bagaimana kami akan membuat video? Nah, minta bantu dengan guru kelas 1 ya, sebab yang mengajarkan Bunda. Nah, minta sebentar ambilkan video pembelajaran Bunda ya. Jadi memang dokumentasi itu sekarang adalah bukti fisik ya. Apalagi untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu dalam surat edaran yang kemarin itu guru PAUD ya, seluruh PAUD dan guru kelas 1 dan kelas 2 itu wajib ya, wajib mengisi atau mengunggah bukti karyanya di PMM. Ya, bukti karya itu berupa foto atau video, didokumentasi bisa, kemudian berbagi praktek baik, ya seperti ini, seperti Bunda ini nanti masukkan di bukti karya. Kemudian modul ajar bisa, kemudian kepemimpinan, ya Bunda jika kepala sekolah itu pada saat awal masuk sekolah kemarin MPLS itu Bunda sedang memberikan arahan kepada orang tua dan siswanya, itu videonya itu bisa diupload di kepemimpinan ya. Nah, jadi sangat diperlukan ya Bunda, jangan lupa nih pesan saya berpesan nih, memang akan saya sampaikan nanti pada saat setelah pertanyaan. Jadi foto, video itu sangat diperlukan. Kemudian yang PPDB kemarin gitu juga. Jadi bukti karya untuk transisi ini bisa yang PBD, bisa yang pada saat MPLS. Ya. Kalau dapat indikator yang ada di bukti karya itu dimasukkan juga, apa itu kepemimpinan dimasukkan, kemudian di modul ajarnya, kemudian yang di berbagi praktek baik, kemudian di dokumentasi ya, itu diisi semua dengan bukti karya Bunda semuanya.
Nah, itu yang pertanyaan Bunda yang pertama ya. Yang kedua, nah, memang pernah saya dengar ya, istilahnya meremehkan. Masa SD sudah kelas ini diajarkan menyusun huruf, menyusun angka dengan biji-bijian katanya gitu. Memang ada pernah saya dengar gitu ya. Ini bukan pembelajaran SD lagi gitu. Nah, sekarang kita menyesuaikan dengan modul ajarnya ya. Kita sesuaikan. Nah, untuk yang kegiatan hari ke-9 ini, nah itu dia menyusun huruf menjadi kata, kemudian pengenalan angka 1 sampai 10. Itu saja dulu. Jadi untuk supaya jangan dicemee, nah kita gunakan trik-trik ya. Kita gunakan trik-trik atau jenis-jenis permainan atau ice breaking yang menarik lah ya anak-anak senang. Nah, biasalah tuh kalau memang ada beberapa orang yang seperti itu nih, memang sesuatu pekerjaan atau kegiatan itu pasti ada pro ada kontra ya. Jadi itu masukan dari Bunda Linda, terima kasih. Semoga kita tahun ini tidak ada di CME lagi dan kita di situ ada kolaborasi antara guru kelas 1 dengan guru PAUD yang datang ke SD. Jadi jika ada kendala-kendala gitu, mohon nanti diinformasikan saja. Dan insya Allah nanti sebelum hari Rabu nanti kami mohon kami minta kepada Pak Kabid SD supaya menginstruksikan di grup SD-nya ya, supaya menekankan lagi supaya guru kelas 1 itu tetap andil di dalam kelasnya dan kepala sekolah tetap merespon baik dengan kedatangan bunda-bunda semuanya. Itu saja Bunda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya tahun ini ya, jilid kedua ini. Terima kasih Ya, banyak Bu Kabid. mudah-mudahan. Ya, terima kasih juga Bu Linda sudah menanyakan memang ini hal-hal yang memang harus kita siapkan. Semoga ibu-ibu guru PAUD sobat kita semuanya siap untuk turun di tanggal 17 nanti. Selanjutnya Bu ada yang mau bertanya, Ibu Miah Armiah. Silakan Bu, silakan di-unmute dulu ya mic-nya. Ibu Mia. Ibu, silakan dibuka mic-nya Bu. Udah bisa. Tes, Silakan Bu. Iya, sudah dites. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dania Kabid Bunda Yani, TK Negeri Tanjung Sama. Oh Berhubung iya, habis Bu Yani. baterai. Iya, silakan Bu Yani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Ada sedikit pertanyaan untuk Ibu. Begini ya Bu, yang diutus kan 2 orang guru nih, satu sekolah. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, boleh tak kepala sekolah TK membantu gurunya untuk melakukan kegiatan ini, yakni kegiatan berbaris di halaman saja. Nanti guru-guru kelasnya, guru yang diutus nanti fokus ke kegiatan bermain numerasi dan literasi di dalam kelas. Apakah boleh Ibu? Baik. Sudah Bunda? Jawab nih. Sudah Bun, itu aja pertanyaan saya. Ya, baik, terima kasih. Usulan yang bagus, jika memang kepala sekolah PAUD-nya tidak ada kesibukan, ya, ini tidak ada kesibukan ya, maksudnya TK-nya atau PAUD-nya itu sudah terkendali dengan aman, boleh disilahkan, monggo, ya, kepala sekolahnya membantu, apalagi kalau kepala sekolahnya itu mengambil video, ya, mengambil video guru-gurunya yang akan berbagi praktek baik. Jika sekolahnya itu sudah aman dan terkendali. Nah, itu aja Bunda. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Yani, Bunda Yani.
Oke, sudah puas dengan jawabannya. Berarti saya boleh ya ke SD. Boleh Bunda. Itu Miss, jika ya, saya mau jika naik kelas tapi tak boleh. boleh jika sekolahnya atau TK-nya itu sudah aman ya, sudah aman terkendali. Maksudnya jangan sampai kepala sekolahnya ke SD tapi TK-nya tuh kacau balau atau murid-muridnya itu tak terkendali. Ya, nah itu yang tidak boleh gitu. Tapi Oke, kalau memang siap TK-nya Ibu. itu sudah aman, sudah sesuai dengan pembelajarannya, gurunya sudah mengkoordinasikan dengan baik, nah boleh saja. Silakan. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Makasih Bu Kabit sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Yani. Selanjutnya Bu ada yang mau bertanya, tapi dia chat di chat Japri. Bu boleh nanya, ini jadwal sekolahnya, jadwal kopi merantinya apakah sama tidak yang tahun lalu sama tahun ini? Karena belum ada ini Bu Kabit, belum ada surat edaran dari dinas di grup Korwil. Itu pertanyaannya. Baik, suratnya itu sudah siap ya, tinggal di-share. Karena dia suratnya itu antara PAUD dan antara SD, maka jalan tengahnya yang akan meng-share itu Ibu Sekretaris. Ya, kebetulan Ibu Sekretaris itu lagi rapat nih sekarang nih, jadi mungkin belum ada kesempatan untuk meng-share. Ini tinggal meng-share aja ke Korwil. Insya Allah nih sore ini akan di-share nih. Ya, Tadi satu pagi sudah kami siapkan. Oh baik. Nah, jadi akan di-share. Ada jadwal guru-guru yang pada saat kemarin di grup itu kan saya informasikan. Ini yang tahun 2023. Jika akan ada pergantian atau pertukaran guru, mohon diinformasikan cepat. Dapat saya siapkan atau saya ralat revisi ya maksudnya. Nah, sampai malam tadi atau pagi tadi masih ada yang nge-share. Nah, ini mau share sekarang, kalau sekarang suratnya udah jadi, ya, sudah di print out, sudah ditandatangan Pak Kadis. Jadi kalau memang ada pergantian yang tidak sesuai dengan jadwal yang kami share nanti, Bunda bisa membuat pergantian atau pertukaran dengan guru yang lain secara internal saja, ya. Tidak harus sesuai dengan jadwal. Pokoknya si A ini sudah diutus nih ke SD 5, tapi kebetulan malam itu dia sakit. Ya, sakit enggak bisa, nanti ditukar dengan guru lain. Nah, itu secara internal atau intern aja nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Untuk jadwal mudah-mudahan siang ini akan di-share. Baik. Berarti tak bisa ganti lagi ya Bu ya. Berarti memang yang dah kemarin tuh karena tidak ada konfirmasi perubahan nama, jadi tetap itu yang di-share ya Bu ya. Iya. Sebab Seandainya kalau tidak ada konfirmasi berarti setuju kemarin. Ya. kan rencana baliklah tadi ya. Rencananya kemarin kan saya tak ganti Bu karena saya ngajar sekarang Bu. Biasa tahun semalam saya tak ngajar kan kepala sekolah ramai. Guru saya kebetulan ada cuti melahirkan. Jadi itulah sangka saya masih bisa di ruang maksudnya bukan dari TK saya yang dari KB saya, tapi dari KB yang lain yang belum ada namanya di situ gitu Bu. Nah, Itu nggak karena kemarin tidak ada informasi, kami sangka sudah setuju kan, sudah oke. Cuma itu kalau memang setelah surat di-share oleh Korwil, jika ada pergantian atau pertukaran guru, nanti bisa secara internal saja. Ya. Tapi internalnya harus tahu antara A dengan B nih. Jangan nanti si A tidak datang, si B jadi tak datang, miskomunikasi. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi itu. Supaya dapat dimaklumi aja. biasanya kan ini Bu, kalau internal kan kalau misalnya satu yayasan mungkin bisa ya Bu. Misalnya kan yayasan saya lah yang KB saya misalnya bisa utuh gitu Bu. Kalau misalnya minta KB lain kan kalau saya secara pribadi mungkin orang tua agak saya kemarin memang ada nanti datang cuma kata ibu pernah ibu berangkat katanya kan
Jadi itulah saya pun salah mungkin tapi dan tidak aja lah macam mana. Mudah-mudahan anak kami aman Bu. Anak ramai Bu 27 orang. Guru bertiga. Nah, ya. Mungkin untuk 1 hari lah minta izin ya, 1 hari. 1 hari hari Rabu saja diusahakan. Tinggalkan itu. Kalau guru mungkin bisa aja saya izin gitu. Anak yang ditinggal karena agak ribet gitu kan Bu. Mudah-mudahan. Kalau saya kan yang satu sekolah satu atap di ujung kelasnya kan. Cuma kadang ada kan yang di sekolah depan, sekolah yang ujung sana gitu. Ya, mudah-mudahan lah minta bantu 1 hari saja. Tapi kalau memang tidak bisa atau memang ada pergantian, nanti cari siapa penggantinya. Itu saja. Kepala sekolahnya harus cari penggantinya gitu Bu. Iya, iya. Pokoknya harus ganti karena ini melibatkan SD, dia kan harus ada asesmen juga melapor gitu ya Bu ya. Dan nanti hari Selasanya harus melapor ke SD juga. Nanti kepala sekolahnya kan taunya yang sesuai dengan jadwal. Nanti yang datang orang lain nanti takutnya ada miskomunikasi. Jadi harus dulu hari Selasanya. Ya, Bu. Insya Allah saya mudah-mudahan bisa lah Bu. Mudah-mudahan anak kami besok aman Bu. Beri yang terbaik. Berikan yang terbaik. Baik, terima kasih banyak Bu Wati. Makasih Bu Kabit. Ini ada yang tanya di kolom chat. Ibu Fitri ya. Bu Fitri ada bertanya di mana modul ajarnya ada di grup ya Bu ya, di grup PNF. Di grup. Bu Fitri boleh konfirmasi dengan kepala sekolah karena di situ ada kepala sekolah yang tergabung di grup itu. Modulnya sudah ada contoh modulnya di grup PNF ya. Iya. Baik. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi, ibu-ibu guru hebat? Halo, Miss, nih tanya lagi, Miss. Boleh, silakan Bu. Iya, ya. Ini dari Ibu Muntafiah lagi yang nanya. Ini pertanyaan saya nih agak melenceng ya, Miss. Masalah Bunda PAUD Desa ini gimana nih perannya nih? Nanti masalahnya dalam hal ini saya sering ditanyakan nih sama Bunda PAUD Desa. Kemarin transisi kan andil tuh dari Bunda PAUD Desa, sekarang itu bagaimana? Apakah perlu dokumentasi dari Bunda PAUD Desa ikut transisi apa tidak gitu? Itu aja Miss tanyanya. Baik, terima kasih banyak Bu Muntafia. Ini bisa langsung dijawab oleh Bu Kabit. Silakan Bu. Baik, Bunda Upi. Kemarin ada kami share surat untuk Bunda PAUD ya, dari Pokja tuh, Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa itu dimohon untuk ikut monitoring kegiatan MPLS. Nah, kegiatan MPLS ini kan 2 minggu, ya 2 minggu. Jadi mereka harus ikut monitoring. Cuma tanggalnya itu mereka mau pilih hari apa, ya. Tetapi dalam rentang 2 minggu tersebut. Kalau memang Bunda PAUD-nya akan hadir pada saat tanggal 17, itu alhamdulillah lebih rame, lebih semangat mungkin nanti ya. Kami di sini untuk Bunda PAUD Kabupaten, insya Allah hari Rabu itu juga akan turun. Ya, kami sudah buat jadwal kemana SD mana saja yang akan kami kunjungi, sudah kami buat jadwal dan sudah dilaporkan ke Bunda PAUD. Jadi hari Rabu nanti beliau akan monitoring, ya monitoring ke SD dan TK yang sudah ditunjuk, yang sudah terjadwal Bunda. Jadi boleh bunda-bunda yang ada di Meranti ini ya, yang di desa-desa, ayo boleh mengajak Bunda PAUD-nya, ayo ikut monitoring nih ke SD ini, ya. Boleh. Jangan lupa bawa selempangnya, pakai selempang maksudnya. Fotonya, videonya juga dibawa. Itu Bunda. Suratnya sudah masuk tanggal berapa ya? Sudah seminggu yang lalu kalau tidak salah. Dikira itu kemarin itu cuma MPLS saja gitu kan, ternyata masih ada lagi satu kegiatan yaitu transisinya gitu Bun.
Boleh Bunda, boleh pada MPLS itu kan 2 minggu maksudnya. Mereka boleh memilih hari-hari apa saja yang penting di masa MPLS. Tapi kalau mungkin hari lain belum, Bunda PAUD-nya ingin pada saat hari Rabu nanti, ya alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Baik, Bun, baik, baik Ya, ya. ya. Dimengerti. Iya. Baik, terima kasih Bu Muntafiah sudah mengajukan pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu guru hebat, Ibu-ibu guru hebat yang masih mungkin ingin bertanya boleh. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai sini aja ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran nanti di kegiatan Kopi Meranti Jilid 2. Kita mohonkan kepada Bu Kabit untuk closing statement atau kalimat penutup. Silakan. Boleh. Terima kasih, Miss. Nah, sebelum kegiatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan akan dilaksanakan hari Rabu nanti, saya berharap kepada bunda-bunda PAUD hebat yang akan berbagi praktek baik di SD yang sudah terjadwal, kami mohon kekompakannya, ya, keikutsertaannya, dan yang jelas kreativitasnya ya untuk melaksanakan praktek baiknya sehingga guru-guru SD kelas 1 itu mendapat sesuatu gambaran ya, sesuatu gambaran sehingga mereka bisa mencontoh yang baik bagaimana pembelajaran di SD itu ya, walaupun pembelajarannya sudah agak tinggi tapi pembelajarannya itu tetap menyenangkan. Dan intinya pembelajaran di SD itu harus membangun 6 fondasi dasar bagi anak-anak yang di SD kelas 1 maupun kelas 2. Nah, ini yang kita harus tekankan kepada mereka. Ya, bagaimana menciptakan suasana kelas yang gembira, yang happy, dan yang menyenangkan sehingga anak-anak betah untuk menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru-gurunya hari Rabu dan seterusnya ya. Jadi mereka kemungkinan akan rindu nih dengan Bunda ya, akan rindu. Lah hari ini hari Rabu sudah belajar dengan Bunda, hari Kamis nanti tercari-cari dia ya. Ngapa nggak belajar kayak kemarin gitu. Nah, itu berarti kesan Bunda sangat sangat luar biasa. Jadi kami mengharapkan semoga kegiatan ini akan menjadi praktek baik lah bagi kita semuanya, membuka mindset ya, bagaimana kepada guru-guru SD kelas 1 bagaimana pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membangun 6 fondasi dasar kepada anak-anaknya. Dan saya sangat bangga dengan bunda-bunda yang akan berbagi praktek baiknya ya, karena kami dari dinas hanya bisa menghimbau dan hanya bisa memberikan motivasi ya secara bahasa lah, secara berkat dengan ungkapan ya, bisa memberikan apa-apa yang luar biasa yang wow gitu. Tapi saya sangat bangga dengan bunda-bunda semuanya sudah mau berbagi praktek baik. Nah, ini luar biasa. Mungkin di seluruh Indonesia baru Meranti yang melakukan kegiatan ini ya, yang bisa berbagi praktek baik. Guru PAUD-nya serentak di SD kelas 1 se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda hebat. Semoga kegiatan kita ini akan diberkahi dan diredoi dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Miss? Baik Bu, terima kasih banyak Bu telah memberikan arahan yang sangat jelas dengan juga menjawab semua pertanyaan yang masih ragu dari ibu-ibu guru hebat kita. Semoga
apa yang didoakan dan apa yang diharapkan oleh Bu Kabid dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Meranti membawakan keberkahan buat kita di tingkat PAUD dan juga bisa memberikan kemudahan nanti untuk guru-guru SD kelas awal. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan penyamaan persepsi untuk kegiatan Kopi Meranti Jilid 2 telah selesai. Semoga segala niat baik kita dicatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kata atau sikap yang kurang berkenan selama kegiatan Zoom webinar pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Bu Kabid, sehat selalu, semoga selalu sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.